Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahmid al-kalam izama wa nafsi'wa. Al-alamin, kali ini jumpa kembali dalam channel Ngaji Ilmu. Kali ini tentang keutamaan belajar atau muta'alim. Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan belajar, yaitu firman Allah Ta'ala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fid-din." Surat At-Taubah ayat 122. Artinya, mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari perkara agama. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara lain sabdanya, "Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salaqallahu bihi tariqan illal jannah." Barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah kepadanya jalan ke surga. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Inna malaikata la tada'u azni hata tahali tolibil ilmi ridho'an bima yasna'u. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda rela dengan usahanya itu. Hadis riwayat Ahmad. Lian takdua batal alama baban minnal ilmi khairun min antu sariyami at-raqatin. Bahwa sesungguhnya engkau berjalan pergi mempelajari suatu bab dari ilmu adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat. Daripada Ibnu Abdul Biri bersabda Nabi, "Babu minal ilmi ya ta'alumuhur rajulu khairan lahu minad dunya wa ma fiha." Suatu bab dari ilmu yang dipelajari seseorang adalah lebih baik baginya dari dunia dan isinya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Dari Abu Nuaim riwayat, "Al ilmu kazainu mafatihu su'alu ala fas'alu fa innahu yajaru fihi arba'atun asyailu wal alimu wal mustami'u wal muhibbu lahu." Ilmu itulah gudang-gudang, anak kuncinya pertanyaan. Dari itu bertanyalah, sesungguhnya diberi pahala pada bertanya itu 4 orang, itu penanya, yang berilmu, pendengar, dan suka kepada mereka yang 3 tadi. Di Abu Nuaim, "Layan bagi li jahi an yaskuta ala jahili wa la lil alimi an yaskuta ala ilmihi."
Tak wajarlah bagi orang yang bodoh berdiam diri atas kebodohannya, dan tak wajarlah bagi orang yang berilmu berdiam diri atas ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu, menghadiri majelis orang berilmu lebih utama dari mendirikan sholat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit, dan bertakziah 1000 jenazah. Karena memang begitu. Jadi ada orang, perbedaan ahli fikih dan orang yang tidak tahu fikih. Dia taunya ahli ibadah aja, sholat dikerjakan apa segala macam, tapi dia tidak tahu hukum rukun-rukunnya fikih. Akibatnya setan itu paling bisa mengecoh. Tapi kalau orang ahli fikih tidak bisa setan mengecoh, karena mereka sudah paham atas rukun-rukunnya, sunatnya, syarat-syarat daripada fikih tersebut. Begitu juga ilmu tasawuf. Lalu orang bertanya, wahai Rasulullah, dari membaca Al-Quran, maka menjawab Nabi SAW, adalah manfaat Al-Quran itu selain dengan ilmu. Bersabda Nabi SAW, barang siapa meninggal dunia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dan nabi-nabi dalam surga sejauh setingkat. Menurut Atsar, kata-kata sahabat Nabi dan pemuka Islam, maka berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku telah menghinakan seorang penuntut ilmu, lalu aku memuliakan yang dituntutnya. Demikian pula berkata Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, belum pernah aku melihat orang seperti itu Abbas. Bila aku melihatnya, maka tampaklah mukanya amat cantik. Apabila ia berkata-kata, maka lidahnya amat lancar, dan apabila ia memberi fatwa, maka dialah yang amat banyak ilmunya. Jadi beliau ini berilmu dan beradab, berakhlak mulia. Berkata Abdul Mubarak radhiyallahu anhu, aku heran orang yang tidak menuntut ilmu, bagaimana ia mau membawa dirinya kepada kemuliaan. Berkata setengah hukama, sesungguhnya aku tidak belas kasihan kepada orang-orang seperti belas kasihanku pada salah seorang dari dia. Dua, orang yang menuntut ilmu dan tidak memahaminya, dan orang yang memahami ilmu dan tidak menuntutnya. Berkata Abu Darda, lebih suka aku mempelajari satu masalah daripada mengerjakan sholat satu malam. Dan ditambahkannya pula, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu berserikat pada kebajikan, dan manusia lain adalah bodoh, tak ada kebajikan padanya. Dan katanya lagi, hendaklah engkau orang berilmu atau belajar termasuk salah seorang dari yang tiga tadi, maka binasalah asal. Berkata Atta, suatu majelis ilmu itu akan menutupkan dosa 70 majelis yang sia-sia. Berkata Umar radhiyallahu anhu, meninggalnya 1000 abid atau ahli ibadah yang malamnya mengerjakan sholat dan siangnya berpuasa adalah lebih mudah daripada meninggalnya seorang alim ulama yang mengetahui yang dihalalkan dan yang diharamkan Allah. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berbuat ibadah sunnah. Berkata Ibnu Abdul Hakam radhiyallahu anhu, adalah aku belajar ilmu pada Imam Malik, lalu masuk waktu zuhur, maka aku kumpulkan semua kitab untuk mengerjakan sholat. Maka berkata Imam Malik, hai, tidaklah yang engkau bangun hendak mengerjakannya itu lebih utama daripada apa yang ada engkau di dalamnya apabila niat itu benar. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu bukan jihad, maka adalah dia orang yang kurang pikiran dan akal. Jadi menuntut ilmu itu adalah termasuk jihad bagi kaum mukminin mukminat, wajib fardu ain ilmu syariat, ilmu tasawuf wajib. Jadi mencari guru yang bersanad bersilsilah, yang bersambung pada Rasulullah SAW. Dan akan dijelaskan nanti ada bahaya-bahaya ilmu dan bagaimana adab kita terhadap ulama. Janganlah kita
mempelajari ilmu agama dengan maksud untuk mendebat atau menyalahi ulama-ulama, nah itu termasuk tidak diridhoi oleh Allah. Artinya su'ul adab kepada Allah, su'ul adab kepada Rasulullah, karena dan usul adab ke alim ulama, karena alim ulama adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ulama fikih dan ulama tasawuf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu.